Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pasundan semester 2 akan mempresentasikan etika Pancasila dalam penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri yang bernama Ahmad Suherman, NRP 223040066, dan teman saya yang bernama Arya Saputra dengan NRP 223040051. Nah, sebelumnya kami memberikan judul Etika Pancasila dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, apa itu etika? Etika itu secara bahasa artinya nilai-nilai. Nah, selanjutnya apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi, nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan sebagai panduan atau petunjuk untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini prinsip etika Pancasila yang diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi. Di sini ada 5. Untuk yang pertama, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya kita tidak diperbolehkan atau tidak boleh menyebarluaskan konten yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyerang agama tertentu. Contohnya, Islam itu salah, Kristen itu salah. Nah, seperti itu kita tidak diperbolehkan. Nah, cara mengatasi itu semua yaitu kita harus menghormati privasi individu dan menghindari konten yang merusak keyakinan beragama. Next, untuk sila kedua atau poin kedua yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari tindakan cyberbullying. Nah, di sini artinya cyberbullying itu kekerasan kepada orang lain namun di internet. Nah, kita kan sering tahu kekerasan di dunia nyata itu udah biasa. Nah, untuk kekerasan di dunia maya itu disebutnya cyberbullying. Yang kedua, pelecehan online. Yang ketiga, penyebaran konten yang merugikan orang lain. Nah, cara mengatasi itu semua yaitu kita harus berinteraksi dengan orang lain termasuk menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kita sering berinteraksi kepada orang lain di sosial media itu beda halnya dengan kita berinteraksi secara langsung. Contohnya kan di sosial media kita bebas atau memfilter kata-kata sebelum mengirimkan pesan kepada orang lain. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, nah kita akan terbiasa dengan bahasa yang sering kita gunakan. Nah, makanya dari sekarang kita latih menggunakan bahasa yang lebih baik lagi atau bahasa yang sopan. Nah, untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu kita tidak boleh menyebarkan berita palsu atau hoax, tindakan yang dapat memicu perpecahan sosial. Nah, hoax ini apa sih? Hoax ini itu artinya berita yang kalau kita lihat di luar itu mirip kayak berita asli, padahal sebenarnya itu berita yaitu palsu atau biasa kita sebut hoax. Nah, cara mengatasi itu semua, perkuatlah solidaritas dan memajukan kehidupan bersama dalam beragam. Nah, jadi kita hidup di dunia nyata atau hidup di dunia ini, kita harus mempunyai solidaritas yang tinggi atau silaturahmi yang kuat. Kalau kita butuh sesuatu, kita bisa minta tolong kepada teman kita. Begitu. Next, untuk prinsip etika Pancasila yang diterapkan dalam penggunaan teknologi informasi,
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Arya Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, dilanjutkan saja. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat berdasar dalam permusyawaratan perwakilan. Sini itu menghindari tindakan yang menghalangi partisipasi atau merugikan hak-hak individu dalam ruang digital. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yaitu satu, berdiskusi secara terbuka. Nah, diskusi secara terbuka ini maksudnya itu jadi ketika berdiskusi itu kita mengeluarkan apa yang kita pikirkan gitu, mengeluarkan semua. Dua, mendengarkan pandangan dan pendapat orang lain. Tiga, menghargai keberagaman perspektif. Nah, untuk yang poin ketiga ini itu jadi ketika misalkan si A berpendapat, misalkan dalam membajak sawah itu misalkan si A berpendapat bahwa menggunakan kerbau itu lebih murah gitu dan lebih murah, sedangkan si B itu memiliki pendapat misalkan dalam membaca sawah itu lebih efisien melakukan traktor gitu. Nah, jadi kita itu harus menghargailah pendapat itu karena hal tersebut merupakan bagian dari diskusi. Selanjutnya, untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila kelima ini menghindari diskriminasi, stereotip atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu poin pertama, memperluas aksesibilitas informasi dan pendidikan. Dua, memajukan pembangunan di berbagai wilayah terutama yang terpinggir. Selanjutnya, dari semua yang tadi disampaikan tadi, kesimpulannya yaitu selain prinsip-prinsip tersebut, etika Pancasila dalam penggunaan teknologi informasi juga dapat mencakup aspek-aspek seperti privasi dan perlindungan data, penggunaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta keberlanjutan lingkungan. Penggunaan teknologi informasi diharapkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari penyalahgunaan data, dan mengikuti regulasi dan standar privasi yang berlaku. Kemudian etika Pancasila dalam penggunaan teknologi informasi mengacu kepada yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan untuk kepentingan bersama, untuk memperkuat persatuan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada teman saya, Ahmad Sulaiman. Terima kasih untuk Arya Saputra untuk pemaparan materi, prinsip, yang poin keempat dan 5 serta kesimpulan. Nah, di sini untuk slide selanjutnya yaitu slide terakhir, kami ucapkan terima kasih. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.